Proaktif kali ini kami berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Di lokasi ini, kami akan bertemu dengan Ibu Sri Hartini, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah yang saat ini tengah berada di posko bencana banjir untuk melihat langsung kondisi warga serta langkah-langkah penanganan banjir. Nah, ini kita sekarang sudah berada di posko bencana ya, Gerindra Bersama Rakyat. Ini bersama dengan Ibu Sri Hartini ya, DPRD Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Ibu Eni Kusrini, DPRD Kabupaten Kudus. Oke, anggota DPRD Kabupaten Kudus dari fraksi Gerindra juga. Nah, Ibu, ini kita boleh yuk kita lihat posko bencana yang ada di sini. Ayo Mbak. Oke. Aku terima kasih sekali ditemenin nih. Iya, oke Bu. Ini poskonya sudah berapa lama Bu berdiri? 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu. Ketika pas waktu itu di sini itu masih ada genangan air, masih banjir gitu. Terus kita buat posko karena kita ingin di sini tuh nanti ada acara itu makan gratis. Kemudian kalau ini hari Jumat ya, sekalian Jumat berkah, kita nanti menjenguk keluarga-keluarga yang ada di pengungsian-pengungsian karena terdampak bencana banjir. Oke. Ya. Ada 1000 nasi kotak untuk nanti dibagikan ke pengungsi ya. Tapi kalau hari-hari biasa kita di sini ada meja gitu Mbak, ada makan, jadi masyarakat boleh ke sini makan gratis. Oke, ini masih ada beberapa yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Mbak? Makasih ya Mbak ya, sudah dibantu untuk masyarakat di sini. Atur suwun, Bu, saya selalu. Nah, ini Bu Dokter dari Puskesmas Jepang. Oke, jauh ya puskesmasnya. Jepang sini. Iya, Jepang sini. Ya, saya kebetulan rumah saya juga Jepang. Oh, gitu, Nah, ya. Pokoknya minta tolong sama dengan pemerintah agar di sini itu poskonya tuh sekalian ada pengobatan gratis, pemeriksaan dan lain-lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini masak di sini bareng-bareng gitu. Oke, sehari berapa kali masak Bu untuk memenuhi kebutuhan? Sehabisnya, pokoknya disajikan, kemudian nanti yang habis sayurnya masak sayur, kemudian nasinya habis masak nasi. Gitu. Berarti tidak dibatasi, dibatasi sehari misalnya untuk berapa porsi gitu? Secapeknya tenaganya. Tenaganya. Tapi gantian, nanti tenaganya tuh gantian. Jadi kalau udah capek ya nanti sore gantian gitu. Cuman kalau ini karena kebetulan hari Jumat ya sekarang kita Jumat berkah ya. Nanti mungkin jam-jam 3 ya Mbak, jam-jam 3 kita turun ke lapangan. Oke, kalau di desa Jepang sendiri kemarin ini terdampak banjir atau sebenarnya cukup lumayan kan dibanding kalau di sini itu Mejobo. Oke. Cuman ini yang relawan-relawan yang di sini itu ada yang dari Mejobo, juga ada yang Jepang. Jepang dengan Mejobo itu kan bersebelahan. Kalau di sini kemarin di jalan itu juga sudah tergenang air. Tapi alhamdulillah sudah surut. Tapi yang daerah Undaan itu masih pada ngungsi. Nah, ini Ibu sebagai wakil rakyat lah ya dari DPRD Jawa Tengah yang kemudian, dan ini mohon maaf banjirnya kan sudah cukup sering terulang ya, sering terulang. Langganan ya gitu. Nah, itu mitigasi awal yang kemudian respon awal yang ketika banjir terjadi ini, apakah langsung kan ini baru seminggu ya. Nah, itu apa yang kemudian dilakukan sebagai respon awal sebagai wakil rakyat di wilayah sini? Jadi begitu kita tahu banjir, tentu kita sama teman-teman kita ngumpul, ayo kita berbagi apa yang harus kita lakukan. Waktu itu sebelum posko ini berdiri, teman-teman sudah turun memberikan bantuan-bantuan baksos, naik perahu memberikan bantuan-bantuan, ya bentuknya ya sembako lah Mbak, sembako gini di beberapa tempat. Kemudian setelah itu kita kok banjirnya belum surut, akhirnya kita ya udah kita buat posko aja gitu itu kan kalau pengungsi yang mau ngungsi itu kan sudah dikasih makan di sana ya Mbak, sudah dipenuhi, dicukupi oleh pemerintah di sana. Nah, itu ada beberapa yang masyarakat itu yang tidak ngungsi juga ada. Nah, ini juga koordinasi dengan lintas sektor mungkin ya Bu ya. Ini kan kayak mungkin dari pemerintah sini. Ini seperti apa yang kemudian Bu Hartini dan juga Bu Eni juga membantu masyarakat dengan koordinasi itu? Iya, jadi contohnya pengobatan gratis ya. Kita langsung menghubungi dari puskesmas setempat. Jadi kami akan membuat posko. Kami mengharapkan dari pihak puskesmas ada yang perwakilan di sini. Jadi sekalian, jadi masyarakat kemarin tuh ramai banget Mbak, ramai banget berbondong-bondong gitu.
mereka periksa, habis periksa terus makan baru pulang gitu kan. Ya pokoknya apa ya, biar masyarakat itu terhibur, senang lah gitu. Ya setidaknya untuk dalam kondisi bencana ini mereka untuk konsumsi untuk Partisipasi, makan ya. itu juga sudah tidak memikirkan dulu tapi udah bisa memikirkan yang lain gitu ya Bu ya. Oke, kita sambil mau lihat-lihat proses persiapan ya Bu ya. Selama beberapa hari ini memang setiap hari begini ya Bu ya. Prosesnya ya. Setiap hari masak, tapi bungkus-bungkus yang dikotakin ini nggak setiap hari atau setiap hari? Ya kalau setiap hari Mbak, setiap hari juga? cuman jumlahnya tergantung tenaganya. Oh gitu, pokoknya terbuka setiap Ya. hari. Masak mana ibunya yang masak? Ini satu, Empat orang ini, empat orang. Oh ini juru masak Ini yang membantu untuk masak ya, keluarga itu tim intinya. intinya. Ini chef-chefnya andalan, master chefnya dari sini ya. Dari desa sini Bu. Dari desa sini ya. Ini hari ini berapa kilo Bu beras yang dimasak Bu? Ayo si bagian masak beras siapa tadi? 1 kintal. 50 kilo. Kalau takaran tuh 50 kilo itu untuk 500, kalau 1 kintal 1000. Jadi 1 kilo itu untuk 10 nasi. Oh udah ada hitungannya ya. Udah biasa megang dapur. Udah paham ya. Oh Bu Eni makanya jadi korlapnya ya Bu. Iya. Udah paham nih di sini. Jadi proses masak sampai kemudian jadi seperti ini biasanya berapa lama Bu? Apalagi kok banyak kayak gini. Dari jam berapa masaknya Bu? Jam subuh. Ya. Jam 3 pagi. Ya. Setiap hari itu ya. 3 pagi masakin. Ini belum bakminya belum. Makan pagi, makan siang. Makan pagi jam 8 udah ada yang periksa ke sini. Oh ya. Nah, kadung enggak apa-apa. 8 udah Jam siap. 8 pokoknya udah ready, makanannya udah siap. Ini terus siang juga bisa. Ini untuk sore. Malam buat kopi-kopi dan mie. Oh. Itu masih ada Indomie. Nanti kalau pas makannya habis gitu ada yang datang kita bikinkan Indomie sama telur gitu. Oh, jadi warmindo ya. Kalau malam jadi warmindo. Pokoknya datang ke sini jangan kecelek gitu loh. Pokoknya ada semuanya. Iya. Oke. Oke Bu, ini habis ini kalau selesai nanti kita ikut bagi-bagi ini kemana Bu? Ke desa Payaman. Ke Payaman tuh nanti nasi kotak, kemudian nanti ke balai desa Payaman, nanti mungkin sembako. Kemudian Jojo ya, Jojo sama Mejobo. Yang sudah pesen. Oke, nanti habis ini berarti kita ke sana ya Bu? Ya, boleh. Nanti habis Jumatan Mbak ya, soalnya ini teman-teman lagi pada Jumatan. Oke, sebentar lagi juga mau selesai juga. Ya. Hingga 26 Januari 2026, kondisi banjir di Desa Payaman mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, wilayah ini menjadi salah satu daerah yang paling lama terendam sejak awal Januari lalu. Ketinggian air yang sempat mencapai 1 meter di sejumlah titik, khususnya di Dukuh Karanganyar, kini berangsur surut. Sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing, menyisakan sekitar belasan pengungsi dari ribuan warga yang terdampak pada puncak bencana. Banjir juga berdampak serius pada sektor pertanian. Ribuan hektar sawah terendam dan berpotensi mengalami gagal panen. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah 3, Hajah Sri Hartini ST hadir langsung di lokasi untuk memantau kondisi banjir sekaligus menyiapkan rencana bakti sosial bagi warga terdampak di Desa Payaman. Oke, kita masih bersama dengan Ibu Sri Hartini, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan ini di posko bencana. Yang tadi kita sudah persiapan banyak ya Bu ya, makanan siap saji, dan tadi juga banyak sekali kardus mie instan, makanan-makanan sembako gitu. Ini apa saja yang mau dibagikan dan mau kemana saja ini Bu?
Ya, ini tadi sudah kegiatan di posko ini, udah beberapa hari yang lalu. Kayaknya ini nanti sudah selesai ya Mbak ya? Sudah kayaknya udah kecapean. Panitianya udah kecapean. Udah. Nah, jadi nanti barang-barang yang ada di sini nanti sudah dimasuk-masukin ke mobil semua. Yang rencananya kita mau membagi, salah satu ada di pengungsian. Itu nasi kotak, juga ada beras, minyak, mie, kemudian apa lagi ya tadi? Beras, teh, ya gula, gitu-gitulah pokoknya. Nanti dibawa ke pengungsian di Desa Payaman. Juga tadi sebagian dikasihkan melalui Balai Desa, Kepala Desa Jojo dan juga Pak Kepala Desa Jobo. Nanti pokoknya kita serahkan aja ke sana biar beliau yang membagi ke masyarakatnya. Oke, jadi sistemnya tidak semuanya didistribusikan oleh tim dari Bu Hartini, tetapi dibagi-bagikan juga ke Kepala Desa. Tenaganya ya, waktunya juga gitu ini ya. Nanti, ini nanti tinggal ke Payaman ya Mbak, ke Payaman. Nanti lihat situasi di sana. Kalau di pengungsian kita sudah cukup ya sudah di pengungsian. Kalau enggak kita ada beberapa masyarakat ya banyak masyarakat yang juga tidak mengungsi. Kita kalau waktunya nanti bisa kita mengunjungi satu-satu gitu. Oke, jadi nanti kita mau ikut membagikan ke sana ya Bu ya. Boleh yang ikutin kegiatan Tapi di sana hari ini. banjir Mbak. Oke, nggak apa-apa Bu, ya? sudah biasa Bu. Boleh ikut. Oke, baik, kita akan ikutin kegiatan Ibu Hartini setelah ini. Kegiatan diawali dengan persiapan tim dan pendistribusian bantuan logistik kepada warga terdampak banjir. Bantuan disalurkan langsung ke masyarakat, khususnya warga yang masih mengalami kesulitan dalam masa pemulihan. Di sela kegiatan, Sri Hartini menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan wakil rakyat sangat dibutuhkan. Tidak hanya saat kondisi darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan ekonomi warga. Sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah yang membidangi sektor perekonomian dan pertanian, perhatian khusus diberikan pada pemulihan lahan pertanian serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pasca banjir. Distribusi bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya gotong royong antara pemerintah dan warga. Nah, ini kita lagi keliling ya Bu ya. Ini ternyata di sini tinggi banget. Tadi saya sudah jalan, jadi udah sampai di atas paha. Dan ini udah 11 hari ya Bu, katanya tadi ngobrol sama warga udah 11 hari. Ini kita hari ini mau bagi-bagi memang ke tiap-tiap rumah ya Bu ya? Ya, jadi tadi sudah di drop di posko, kemudian ini sambil kita jenguk masyarakat yang tidak ngungsi ya, yang masih di rumah sambil bawa ini yang oleh biar untuk makan sore. Jangan didorong. Oke. Ini warga di sini kan dengan kondisi air yang ini tinggi banget ya Bu ya, itu segini. Ini kan kebutuhannya juga sebenarnya kan nggak cuman makan aja ya Bu, kebutuhan air bersih dan lain sebagainya gitu. Ini koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk membantu warga di sini gimana Bu dari partai dari Ibu sendiri? Kalau dinas terkait di Kabupaten Kudus cukup baik. Ini sekarang didampingi dari BPBD. Oh, ini dari BPBD. Oke. Jadi sini dinas sosial, dinas BPBD, PUPR semua kolaborasi bagaimana bisa turun ke masyarakat bersama-sama. Jadi kita kalau ada bantuan gini walaupun dari kita ya misalnya dari Gerindra gitu tetap koordinasi dengan dinas sosial. Jadi distribusinya kemana saja, kemudian biar nanti nggak terjadi tumpang tindih, nanti double ada yang nggak kebagian gitu. Jadi sudah dikoordinasikan. Oke, nah ini kan masih tinggi banget, itu upaya yang kemudian masih bisa dilakukan biar cepat surut itu kira-kira apa ya Bu ya? Ini dari BPBD ya mungkin bisa. Untuk air penanganannya memang supaya cepat surut kita lakukan dengan pompa ya. Kita sedot dengan pompa seperti yang di PLN kemarin kan karena tinggi 3 kabupaten disedot pakai pompa. Oke, tapi ini diarahkan di sini. Oke. Memang di daerah sini itu kan kayak daerah mangkok gitu loh Mbak. Jadi cukup tinggi ya, cukup lama. Kalau banjir itu biasanya di sekitar Undaan ini memang salah satu kecamatan kalau banjir itu lama. Paling kayak lama mangkok, ya? Jadi upayanya yaitu dipompa. Oh, cekungan gitu ya, jadi harus dipompa ini. Ini kalau masih sambil ini ya, kita kayaknya banyak yang nunggu juga. Oh ya, ini banyak yang antri. Ini kayak biasanya berapa lama? Ini kan sudah 11 hari Bu. Biasanya kalau kan udah bertahun-tahun ya sering terjadi, itu biasanya berapa
lama ini kemudian bisa diatasi itu? Ya, ini kalau kondisi normal ya tidak ada hujan lagi, itu rencananya Selasa itu pengungsi sudah pada pulang semua. Oh, pengungsi sudah pulang. Dan ini udah diharapkan berarti sudah semakin surut ya kalau pengungsi sudah pulang. Tapi ini banyak yang nggak ngungsi juga ya Bu ternyata ya? Jadi mungkin kalau malam ke pengungsian, kalau siang dia jaga hartanya di rumah. Oh gitu, jadi kalau malam ke pengungsian. Iya, nanti kalau malam pada pengungsian. Ini akses ini kan kita bisa naik perahu gini Bu. Ini memang disediakan di sini untuk aktivitas atau seperti apa? Untuk warga yang mungkin mau bepergian atau seperti apa gitu? Iya, memang benar Mbak. Untuk daerah-daerah yang terdampak banjir, terutama yang banjirnya tinggi itu, kami bekerja sama dengan TNI Polri, dengan relawan-relawan seperti NetE yang punya perahu-perahu, memang kita tempatkan di kantong-kantong untuk penyeberangan. Oke. Ya ini kita masih terus sambil bagi-bagi ya. Karena ada berapa Bu? 1.000 tadi ya Bu ya yang dibagiin ya. 1.000 nasi hari ini kita dibagi-bagi. Bu, bangga Bu. Beras sama gula. Ini juga dikasih di sini juga ya. Ditaruh di posko. Oh iya karena berat ya Bu ya. Oh, nggih. Nggih. Dialog dengan warga menjadi bagian penting dalam kunjungan ini. Warga menyampaikan langsung aspirasi dan harapan mereka, terutama terkait banjir tahunan yang kerap melanda Desa Payaman. Beberapa warga mengharapkan ada upaya peninggian jalan desa yang merupakan akses aktivitas warga, seperti bekerja, aktivitas sawah maupun sekolah bagi anak-anak mereka. Komisi B DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan anggaran agar solusi permanen dapat segera direalisasikan demi melindungi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan dialog, aksi nyata dan pengawasan berkelanjutan, diharapkan persoalan banjir di Desa Payaman tidak hanya ditangani secara darurat, tetapi juga tuntas dan berkelanjutan. Pun banjirnya pun pinten dinten? Pun 1 minggu lebih. Oh, nggih. Sabar nggih, Pak. Terus Kayaknya aku ikut berdiri. harapannya pripun? Harapannya niku jalan utama niku lho, masjid Nggih. ke Sana? utara Heeh. tinggiin 70 ben akses. Lah nanti rumah kelelep kabeh. Ben diunggahke rumahnya sendiri. Rumah akses jalan lho Bu. Misalnya itu banjiran tapi dilalui kan saged misalnya contohnya kerja kan saged lewat. Boten ngados niki itu sing titip mungkin itu sing mlampah mriko. Nggih. Kalau termasuk RT 1 RW 7 Bu. Nggih. Berarti RT 1 RT pinten mau? Pulau RT 2 RW 7. Bapak RT 1 RW 7. Oh, berarti RT 1 dan 2 RW 7. Menaikkan jalan 1 meter. Nggih. Ya. Tadi selain jalan yang memang dibutuhkan, nah ini sekarang ini yang dibutuhkan selama kondisi banjir ini apa Pak? Yang masih mungkin ada yang belum masuk gitu atau yang dibutuhkan apa gitu? Kebutuhan anak-anak terutama itu. Terus kalau masalah makanan kalau ada ya enggak masalah. Dibantu ya juga mau. Terutama yang dibutuhkan itu untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Ini kan anak sekolah belum bisa berangkat, Bu. Sudah dapat MBG belum? Untuk sementara cucu saya itu yang di SMP 2 Undaan itu baru 2 hari terus ada banjir ini, Bu. Pak, bayinya banyak ya? Yang butuh pampers banyak? Banyak. Ya udah nanti saya sampaikan BPBD ya. Ini dari dinas nanti yang akan. Terima kasih, Bu ya. Nanti segera dikirimkan, Pak. Ya, amin. Ya, oke. Matur suwun nggih, Pak nggih. Sabar nggih, semoga cepet surut nggih. Berapa Pak? Berapa Pak? Dihitung Pak. Hitung berapa?
apa? Hitung Sini, Pak. Pak. Oh. 8. Belum. Nggih sekalian niku mboten napa-napa. Nggih. Pak, saya biar ngasih dulu. Nggih, pinten? Mana Enggak Mas meleh. Putri tadi? Ibu, berapa? Pinten Pak, kirang mboten? Pun niku pun. Lah, niku Nah, itu cicing banyak, loro. Pak. Banyak, Pak. Dihitung, dikasihkan ke ibunya dulu. Dikasihkan ke Kurangnya, Pak. ibunya. Ya, Bu, Bu. Kirang mboten? Pak. Oh, biar dikasih. Nggih, nggih. Pak, ngobrol sebentar, tanya-tanya sebentar. Pak Bakri, mungkin apa yang bisa Dek, nanti disampaikan? gatel loh, Dek. Nah, ini keluarnya nih anak-anak malah mainan. Ini mumpung ada Bu Hartini juga sebagai wakil rakyat yang mungkin bisa disampaikan. Ucapan terima kasih. Nggih, Pak. Tapi niki solusinya niki utama niki jalan niki Om. Oh nggih, mau saking RW 7 sampun ngusulke menaikkan jalan. Niki utama panci akses jalan utama Nggih. desa sini Bu. Nggih. Karangrowo lewat sini niki Nggih. perlu diangkat niki. Nggih, insyaallah mengke 2027 nggih Pak nggih. Nggih. Jawa Tengah, mumpung ada Bu Hartini juga, Ibu bisa menyampaikan keluhannya soal banjir nih Bu, biar nanti ikut diperjuangkan. Tahun. Setiap tahun pasti banjir nih begini. Terus mana? Ibu nggak ngungsi juga ya ini kondisi ini nggak di rumah, Rumah ya? nggak kebanjiran? Ya kan itu kamu gede. Oh, jalannya, aksesnya ya. Iya. Ini yang pas lagi banjir ini apa Bu yang mungkin bisa disampaikan gitu yang biar bisa dibantu untuk warga Cepat sini? surut tuh ya Bu ya. Doanya cepat yang pada pulang yang Nggih. Ya, ya.